Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktapianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini, kepada Bapak Penatua Yupheri Ejumben selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita, kepada penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 2 yang bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini, kepada Saudari Anggun Angelia Mentari yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini, kepada Ibu Herti Carolina dan Ibu Grisela yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, pada Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, kepada Bapak Penatua Timoteus selaku operator LCD dan multimedia, dan juga segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu 7 November 2021. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu 14 November 2021, yaitu memperingati perayaan Hari Anak, Remaja dan Kesejahteraan Keluarga GKE, yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktapianti STH, petugas mimbar, pengurus dan anggota seksi pelayanan remaja jemaat GKE Barimba, liturgus Diakon Herlina W. Uda, song leader Epi Trinita dan Nerna Tutiasi, dengan pemain keyboard Bapak Mardiampung SPD. Berita kebaktian rumah tangga, kebaktian syukur dan kategorial. Yang pertama, undangan kebaktian KPRP Resort Kapuas Seberang yang akan kami bacakan, yaitu perihal undangan ibadah perdana KPRP GKE Resort Kapuas Seberang. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehubung dengan telah terbentuknya pengurus baru KPRP dan diadakan rapat sebelumnya, dengan ini kami mengundang seluruh pemuda remaja di Resort Kapuas Seberang untuk hadir beribadah bersama pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 pukul 15.30 WIB atau setengah 4 sore, tempat Gereja GKE Hampatung dengan petugas SPRP Barimba. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ketanda Ketua Nuah Tasalampe, Sekretaris Olivia Yunika, dan mengetahui Ketua Resort Kapuas Seberang Ibu Pendeta Oktapianti STH. Yang kedua, diundang jemaat sekalian hadir dalam kebaktian rumah tangga di lingkungan pelayanan 3 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 pukul 15 atau jam 3 sore di tempat keluarga Bapak Dehen Samad, alamat Jalan Kapuas Seberang RT 2 Kapuas Seberang 2 RT 5 Kelurahan Berimba, dan yang akan bertugas sebagai liturgus Penatua Epi Trinita dengan pemain keyboard Bapak Mardi Ampung SPD. Yang ketiga, bersama ini juga diundang jemaat sekalian hadir dalam kebaktian rumah tangga sekaligus kebaktian syukur telah selesainya pemindahan dan pemugaran makam almarhum Rawandi Abayan dari pekuburan Kristen Palangkaraya ke pekuburan Kristen Barimba. Kebaktian akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 November
2021 pukul 15 WIB atau jam 3 sore di tempat keluarga Merisa Ogurun, alamat Jalan Kecamatan atau Gang PDAM RT 3 Kelurahan Barimba, dan yang akan bertugas sebagai liturgus Penatua Ami Bandrang dengan pemain keyboard Budi Alpianto SPD. Yang keempat, diberitahukan kepada anggota dan pendamping seksi pelayanan remaja Jemaat GKE Barimba bahwa kebaktian seksi pelayanan remaja akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 pukul 16.30 WIB atau setengah 5 sore di Gedung Gereja Betania Barimba, dan yang bertugas sebagai liturgus Keisha Aristi, doa persembahan Saci Odelia, dan didampingi oleh seluruh pendamping seksi pelayanan remaja. Yang kelima, diberitahukan kepada pengurus dan anggota seksi pelayanan perempuan Jemaat GKE Barimba bahwa kebaktian seksi pelayanan perempuan akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 November 2021 pukul 15.30 WIB atau setengah 4 sore di tempat Ibu Yulita Tanduh, yang bertugas sebagai liturgus Ibu Herlina Weuda, dan pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 15.30 WIB kebaktian seksi pelayanan perempuan akan dilaksanakan di tempat Ibu Mariana, dan yang bertugas sebagai liturgus Ibu Estu Nerima. Berita lain-lain, diberitahukan kepada sidang jemaat sekalian bahwa mulai minggu depan dalam ibadah minggu kita kembali menggunakan kantong kolekte yang diedarkan. Demikian berita jemaat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sebelum pendeta, penatua, dan diakon yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, marilah kita bersama-sama kita puji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Pada bait kedua, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Berkumpul menyembah kepada
Tuhan kita habiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut hari ini. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 bait yang pertama hingga bait yang kedua. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 bait pertama dan bait yang kedua. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan dari Dia dan kita ucapkan syukur atas berkat, kasih dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu, baik yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup hanya untuk memikirkan diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta berhikmat dalam menghadapi pergumulan dan cobaan dalam hidup ini. Di tengah kealpaan dan dosa, kami selalu bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu, yang telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, hormat, doa, dan firman-Mu yang menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama 1 Samuel 1 pasal 1 ayat yang keempat hingga ke-20 dengan perikop lahirnya Samuel. Ayat yang keempat, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan
masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi malunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu dan pada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedangkan imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu buat suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau mau daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesok harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dan pada Tuhan."
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia, yang mengasihi dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pelayanan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktapianti STH, kembali kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, bait yang pertama dan bait yang kedua. Saudara-saudara, Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, mari kita berdoa. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami ya Tuhan pada saat ini untuk mendengar firman-Mu, sehingga kami mampu memahaminya dengan baik dan mengimaninya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan memakai dan berkata-kata. Amin. Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ada dua perikop. Perikop yang pertama, bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan."
permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau kita memandang dari atas bukit atau gunung, atau mungkin juga kita memandang dari misalnya kita naik pesawat, dipandang dilihat dari atas, bumi ini, dunia ini, itu begitu indah luar biasa. Penuh dengan gedung-gedung yang tinggi, jembatan-jembatan yang panjang, jalan-jalan tol, dan bangunan-bangunan lainnya terlihat sangat indah dan sangat megah. Bahkan ada di beberapa kota di dunia ini banyak sekali gedung-gedung pencakar langit. Katakanlah misalnya negara Dubai, itu luar biasa banyaknya gedung-gedung tinggi, gedung pencakar langit. Dan semua orang berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Karena apa? Karena itu menjadi daya tarik untuk wisata yang sangat diminati. Saudaraku, kita manusia ini sangat kagum, sangat terpesona dengan keindahan dan kemegahan dengan gedung-gedung pencakar langit. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita saat ini bahwa semuanya itu akan berlalu. Bagaimanapun keindahan dan kecanggihan yang dibuat oleh manusia, semua itu ada batasnya, ada limitnya. Semua akan berlalu. Sebab dikatakan tidak ada satupun manusia yang menetap untuk selamanya di rumah yang manusia itu bangun. Sebab semuanya itu tidak ada yang abadi. Kita harus belajar melepaskan kemelekatan kita dari apapun yang berasal dari dunia ini, dan mulai belajar untuk fokus dan berkomitmen untuk melekat kepada kekekalan, yaitu Tuhan. Dan ini harus kita lakukan saat ini, ketika kita masih hidup, bukan nanti, bukan saat ketika kita sudah tua mau mati, tetapi ketika kita masih berada dalam waktu itu, kita harus belajar memahami dengan benar bahwa hidup kita ini hanya sebentar di dunia ini. Sebentar hanya untuk belajar siap dan belajar mempersiapkan diri untuk meninggalkan dunia yang fana ini menuju kekekalan. Saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan hari ini Yesus mengajar kepada kita melewati nas ini bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua akan berakhir dan akan datang langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa Yesus mengingatkan ini?
Karena dunia dengan segala kemewahan dan kemegahannya dapat membuat manusia itu terlena. Sehingga ketika manusia terlena, manusia terjebak dalam keindahan, kenikmatan yang disediakan oleh dunia dan lupa akan sesuatu yang lebih penting dari itu. Bahwa hidup kita di dunia hanya sementara. Dan kita mengejar sesuatu yang kekal. Dan itu hanya dipersiapkan oleh Tuhan saja bagi orang-orang yang percaya. Sehingga kita melihat dalam konteks nas ini Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus tertarik juga kepada kemegahan bangunan di dunia ini. Mereka terjebak kepada kenikmatan, keindahan dunia ini. Sehingga mereka berkata kepada Yesus, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu apa jawaban Yesus? Yesus menegur mereka supaya hati-hati. Jangan terikat pada hal-hal duniawi yang fana. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua akan berakhir. Pada saat akan datang langit yang baru dan bumi yang baru." Lalu ketika murid-murid itu mendengar perkataan Yesus, mereka pun juga kembali bertanya, kapankah itu akan terjadi? Nah, saudara, memang kebanyakan manusia menjadi penasaran tentang kapankah itu terjadi. Sehingga manusia juga berupaya untuk mencari tahu, bahkan memberi jawaban menurut pikirannya sendiri tentang bila mana dan kapan itu terjadi. Sehingga ada banyak kita mendengar dan melihat orang-orang yang berupaya untuk meramal tentang hari itu, tentang akhir zaman. Tetapi kita melihat sampai hari ini, ramalan manusia tentang akhir zaman tidak ada satupun yang benar sampai hari ini. Karena memang itu bukan ranah manusia. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang mengetahuinya. Lalu apa yang menjadi ranah manusia? Yang menjadi ranah manusia, yang menjadi bagian kita adalah mempersiapkan diri untuk menantikan bila mana itu akan terjadi. Mempersiapkan diri. Bagaimana mempersiapkan diri? Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita di dalam nas ini. Ia berkata, waspadalah. Waspadalah. Berjaga-jagalah. Supaya anugerah keselamatan yang telah diberikan kepada kita itu tidak hilang. Karena apa? Karena dunia ini akan selalu sangat kuat menarik kita untuk jauh dari jalan kehidupan yang kekal itu. Dunia ini dan segala kenikmatannya akan senantiasa berupaya menarik manusia untuk semakin jauh daripada Tuhan. Sehingga manusia terlena dalam kenikmatan itu. Sehingga dikatakan di dalam nas ini akan ada penyesat. Bahwa iblis selalu bekerja untuk menjatuhkan kita supaya tersesat. Akan ada pengajar-pengajar sesat yang mengatasnamakan Yesus, nama Yesus, untuk menyesatkan. Akan ada penderitaan, akan ada perang, akan ada bencana yang memang dari dahulu terjadi dan akan terus berlanjut terjadi selama kita tinggal di dunia ini sebagai konsekuensi dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sebab itu dunia ini sudah rusak. Dunia ini sudah tidak layak lagi untuk tempat kita tinggal.
Dan Tuhan sudah mempersiapkan rumah baru bagi kita, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Karena itu bagian kita sebelum masa akhir itu tiba, waspadalah. Jaga diri kita untuk tetap dalam kekudusan. Jaga diri kita untuk tetap beriman teguh, supaya kita tidak goyah sekalipun badai melanda kehidupan kita. Berusaha menjaga sikap kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan roh itu padam. Tetap berdoa di dalam roh, supaya kita tetap dikuatkan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, terhubunglah terus dengan Tuhan senantiasa. Mari kita lakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan letakkan hidup kita pada kenikmatan kemegahan dunia ini. Jangan kita melekat pada dunia ini, tetapi melekatlah kepada Tuhan. Hiduplah untuk Tuhan. Harta bukan tujuan hidup kita, melainkan hanya sebatas sarana, fasilitas selagi kita hidup di dunia ini. Dan pakailah harta kita untuk memuliakan Tuhan. Hiduplah untuk sesuatu yang kekal, kejarlah sesuatu yang kekal itu, yaitu hubungan relasi kita dengan Tuhan. Dan bagaimana hidup kita berkenan di hati Tuhan, bukan mengejar kemewahan dunia ini. Dan kita ingat Bapak Ibu Saudara, semewah apapun, ya katakan semewah apapun mobil kita, pada akhirnya mobil jenazahlah yang akan mengantar kita di akhir kehidupan kita dari dunia ini. Semegah apapun rumah kita, pada akhirnya peti matilah tempat terakhir kita dari dunia ini. Seluas apapun tanah-tanah kita, hanya sepetak tanah kecil tempat kita dikuburkan di dunia ini. Semahal apapun baju kita, hanya selembar baju yang kita pakai saat kita meninggalkan dunia ini. Apapun yang kita miliki semua akan berlalu. Selagi kita hidup, carilah yang kekal, carilah Tuhan. Bangunlah hidup kita di atas kekekalan. Sehingga walaupun manusia lahiriah kita ini pada saatnya akan hancur menjadi tanah, tetapi manusia batiniah kita akan kembali kepada Tuhan dan akan diberi tubuh yang baru. Kita tidak menetap dalam tubuh jasmani kita yang berdosa ini. Kita tidak menetap selamanya dalam rumah yang kita bangun di dunia ini. Tetapi kita akan menetap dalam rumah yang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Karena itu selama kita masih hidup, waspadalah, berjaga-jagalah. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk saat yang teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kehidupan kami di dunia ini adalah sementara. Dan dunia ini akan hancur dan binasa pada saatnya. Tetapi satu hal yang pasti yang tidak bisa hancur dan binasa adalah hubungan relasi kami dengan Tuhan. Manusia batiniah kami yang akan kembali kepada Tuhan di rumah yang kekal,
yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi kami. Mampukanlah kami selama kami menjalani kehidupan di dunia ini untuk hidup di atas dasar kekekalan itu. Kami tidak terperdaya oleh kenikmatan dunia yang dapat membuat kami semakin jauh daripada Tuhan. Tapi kami akan selalu membangun relasi kami yang dekat dengan Tuhan. Karena itulah yang tidak bisa dirampas daripada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melakukan segala hal yang baik dan benar selama kami tinggal di tengah-tengah dunia ini. Sehingga pada saat waktu itu tiba, kami pun siap. Bahkan kami juga boleh menerima kemuliaan yang telah Tuhan persiapkan untuk kami. Bapa di sorga, terima kasih. 1 minggu telah kami lewati. Ada suka dan duka di dalamnya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan tetap memelihara kami. Sehingga pada hari ini kami diberikan oleh Tuhan kesempatan menikmati persekutuan, beristirahat dari segala pekerjaan dan rutinitas kami, dan kami boleh hidup dalam persekutuan bersama-sama Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan hadir dalam persekutuan kami. Apapun cara kami beribadah saat ini, karena situasi kondisi kami yang tidak bisa berkumpul dengan banyak orang, kami beribadah di gereja dalam segala keterbatasan, dan juga jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara live streaming dari rumahnya masing-masing bersama keluarganya. Tuhan, kami percaya ibadah kami diberkati, dan ibadah kami ini boleh membawa berkat dan sukacita bagi kami, bagi keluarga dan rumah tangga kami. Terpujilah nama Tuhan. Ya Bapa, kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Ampunilah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Dan Engkau dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau berkenan menyendengkan telinga-Mu, mendengarkan seruan permohonan doa kami. Terima kasih Bapa, Tuhan senantiasa memelihara kami. Kami serahkan untuk 1 minggu ke depan yang akan kami lewati dan jalani. Sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kami mau mempercayakan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan segala hal yang baik untuk kami. Kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan. Pun juga di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami, Tuhan senantiasa hadir, menolong dan menopang, bahkan memampukan kami untuk melaksanakan tugas, peran, dan tanggung jawab kami masing-masing. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat, sukacita, damai sejahtera. Lebih-lebih juga usaha dan pekerjaan kami, perjuangan-perjuangan hidup kami, segala jerih lelah yang kami lakukan untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup kami selama kami tinggal di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan berkenan memberkatinya, bahkan memberikan rejeki, karunia tambah karunia. Dan Tuhan mencukupkan kami dengan segala apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami tidak akan berkekurangan, tetapi Tuhan senantiasa menolong kami dengan cara Tuhan sendiri yang ajaib. Sehingga bibir mulut kami akan senantiasa mengumandangkan pujian hormat bagi nama Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memelihara kami dalam setiap keadaan. Ya Bapa, kami juga punya banyak rencana dan harapan. Kami mau letakkan segenap rencana dan harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak kami. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Mereka bergumul dengan sakit penyakitnya. Mereka berupaya untuk mempertahankan hidupnya.
dengan pengobatan-pengobatan yang mereka jalani. Diberkatilah mereka ya Bapa dalam pergumulan dengan sakit penyakit. Tuhan memulihkan, menjamah dan memberikan kepada mereka kepulihan. Dan juga kami serahkan saudara-saudara kami yang berduka cita, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, yang mereka cintai, karena lebih dulu dipanggil oleh Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka, menopang dan memberikan penghiburan, sukacita dan juga kemampuan untuk tetap dapat melanjutkan kehidupan. Demikian juga mereka yang tengah mencari pekerjaannya, bahkan yang tengah menanti keturunan dalam rumah tangganya. Kuatkanlah mereka Tuhan, berikan mereka senantiasa ketabahan, kesabaran. Dan pada saatnya menurut cara Tuhan sendiri, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu itu tepat pada waktunya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita pada bulan ini Tuhan, boleh merayakan ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk saudara kami Dian Irene yang berulang tahun ke-45. Kami berdoa untuk anak kami Serilin Irene Felicia yang berulang tahun ke-4. Kami berdoa untuk anak kami Lelo Dayano yang berulang tahun ke-13. Bahkan pasangan Christian Williantara dan Aprilianita yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Biarlah Tuhan semakin bertambah usia kelahiran dan pernikahan, bertambah berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, kehidupan rumah tangga, usaha dan pekerjaan, kesehatan, kekuatan, bahkan juga berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, biarlah di tahun-tahun yang akan datang mereka tetap masih dapat menikmati pertambahan usia kembali, karena Tuhan berkenan memberikan kekuatan kesehatan itu. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-gerejamu, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, agar tetap menyuarakan suara kebenaran Injil Tuhan. Dan pakailah kami hamba-hambamu yang melayani, agar kami tetap setia, tetap bersemangat, dan jangan padamkan roh itu. Biar kami tetap bersemangat untuk melayani Tuhan dengan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, dan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mau berdoa juga untuk setiap program-program pelayanan, program-program jemaat, majelis jemaat, maupun juga pembangunan gereja. Tuhan berkati segala apa yang boleh kami rencanakan ini. Tuhan juga maha mengetahui segala bentuk tantangan, kesulitan dan pergumulan kami. Biarlah Tuhan Engkau membukakan jalan keluar yang terbaik, memberikan kemudahan dan kelancaran, bahkan memberkati segala sesuatu yang kami rencanakan, dan semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk persekutuan jemaat-Mu, berkatilah persekutuan jemaat, teristimewa jemaat GKE Barimba di tempat ini. Biarlah jemaat ini menjadi jemaat yang misioner, yang bersaksi, yang menyatakan terang kemuliaan Tuhan, hidup dalam kasih dan kebersamaan. Bahkan kami boleh bersama-sama membangun jemaat ini menjadi jemaat yang semakin baik dan lebih baik lagi. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami, perdamaian dunia itu yang kami harapkan, ketenangan, kesejahteraan di mana kami tinggal dan berada. Karena itu Tuhan juga berkenan memakai para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah yang terpencil, menyatakan hikmat kepada mereka, roh yang takut kepada Tuhan, agar mereka dapat memimpin dengan rasa takut kepada Tuhan, dengan arif, adil dan bijaksana. Bahkan kami sebagai warga jemaat pun juga sebagai warga masyarakat, kami turut ambil bagian membangun tempat wilayah di mana kami tinggal dan berada dengan talenta yang Tuhan berikan untuk kami. Karena itulah tugas panggilan kami di tengah-tengah dunia ini,
menjadi saksi Kristus di mana kami tinggal dan berada. Dan biarlah Tuhan melewati kehidupan kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Sehingga Tuhan semakin banyak orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengaku, berlutut, menyembah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat melewati keberadaan kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan doa kami. Yang kami percaya Tuhan mendengar seruan permohonan doa kami ini dan menjawab menurut cara Tuhan sendiri. Dan doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang boleh hadir bersama-sama dan kita pada hari ini yang ada di ruang ini, maupun Bapak Ibu sidang jemaat yang berada di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara langsung. Pada saat ini bagi kita diberikan kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun saya ingin bacakan nas pembimbing untuk persembahan kita pada hari ini yang tertulis dari kitab Mazmur pasal 58 ayat yang ke-8 dan 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau Maha Kaya dan Maha Kuasa. Langit dan bumi dan segala isinya adalah milik-Mu. Bahkan tubuh, jiwa dan roh kami adalah kepunyaan-Mu. Sebab itu, apakah yang dapat kami berikan kepadamu sebagai persembahan? Kami bersyukur ya Bapa dan memuji namamu sebab Engkau tidak menuntut apa-apa dari kami, kecuali hidup rendah hati, bersikap adil dan setia kepadamu. Engkau selalu melihara kehidupan kami, jalan-jalanmu menolong kami sungguh ajaib dan luar biasa. Pertolonganmu tidak pernah terlambat. Oleh karenanya dengan sukacita kami menyerahkan persembahan ini kepadamu, dan kami percaya Engkau baik dan setia. Terimalah persembahan ini dan ajarkan kami untuk selalu mengasihi dan suka memberi sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita kita dan berkat kepada kita. Mari kita iringi persembahan kita nyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 133 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Nyanyian Kidung Baru nomor 133 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanakan teman. Bait yang ketiga. Syukur atas keluarga
Segenap jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri. Baiklah kita bersama-sama saat ini kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Diakhiri dengan haleluya 3 kali. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.